Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Sabto. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan prakarsa perubahan terkait dengan program yang akan saya buat. Diskusi kita kali ini yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, prakarsa perubahan yang saya buat ini Pak Sabto yaitu untuk menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik sehingga nanti siswa dapat terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri, yaitu melalui program Semana, akronim dari Selasa Permainan Anak. Nah, selanjutnya tujuan dari program Semana itu ada 4. Yang pertama, melatih keterampilan murid yang dibutuhkan dalam proses pencapaian tujuan di awal, yaitu akademik dan non-akademiknya. Yang kedua, untuk menunjukkan sikap mandiri dan aktif sehingga murid memiliki jiwa kepemimpinan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan sikap saling menghargai dan bekerja sama dalam perbedaan antar murid dalam proses belajarnya sendiri. Dan yang terakhir ini, dalam kegiatan Semana tujuannya bisa meningkatkan rasa cinta murid terhadap permainan anak sehingga dapat juga sebagai upaya pelestarian budaya tradisional. Nah, program ini digagas karena saya melihat anak-anak di SD Negeri 2 Krasa itu tidak mengetahui jenis permainan-permainan tradisional. Maka saya membuat dalam perencanaan yaitu dengan pendekatan inquiry apresiatif. Nah, apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Merupakan pendekatan atau manajemen yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif pada organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan dan keberlanjutan. Nah, dalam pendekatan inquiry apresiatif ini menggunakan format Bagja yang merupakan akronim dari B itu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Nah, ini Pak Sabto dalam tahapan B ada beberapa langkah. Yang pertama itu pertanyaan. Nah, pertanyaan yang dimunculkan dalam tahap ini yang pertama, mengapa kita perlu mengenalkan permainan tradisional dengan murid? Terus yang kedua, bagaimana secara memperkenalkan permainan tradisional pada siswa kelas 1 sampai kelas 6? Terus menumbuhkan keterampilan murid dalam bidang akademik dan non-akademik sehingga proses aktif dalam belajarnya sendiri itu muncul. Nah, dari pertanyaan itu, tindakan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan nanti tentu saya berdiskusi dengan Bapak seperti yang sekarang ini saya lakukan tentang pentingnya mengenalkan permainan tradisional dan bagaimana permainan itu nantinya dilaksanakan. Terus dilanjutkan dengan tindakan yang kedua, berdiskusi dengan rekan guru dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk mengidentifikasi kegiatan yang menarik dari kelas 1 sampai kelas 6 terkait dengan permainan tradisional tadi. Setelah berdiskusi dengan guru, dilanjutkan juga berdiskusi dengan siswa kelas 1 sampai kelas 6 untuk menguatkan pada tahap ide pada tahap awal ini. Setelah tindakan, saya memerlukan rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid supaya memunculkan student agency bagi siswa. Nah, dalam suara itu, saya tentunya mendengarkan suara siswa dan berdiskusi dengan siswa, yaitu untuk menguatkan ide awal. Dilanjutkan dengan memberi kesempatan pada siswa kita mendengarkan suara siswa, mendengarkan pendapat terkait dengan permainan yang menarik bagi mereka. Terus pada tahap pilihan, kita memberikan pilihan pada siswa nama program apa sih yang tepat dalam jenis permainan nanti atau program nanti, dan pada kepemilikan siswa kita memberikan umpan balik bersama siswa sehingga mereka
memberi refleksi pada kegiatan kita nanti. Itu, dan aset atau kekuatan yang diberdayakan dalam tahap 2 pertanyaan ini tentu modal manusia, kepala sekolah, rekan guru, murid. Pelaksanaannya saya lakukan dalam 1 hari dan penanggung jawabnya adalah saya sendiri. Dilanjutkan pada tahapan yang 2, yaitu tadi pilih Pak, sekarang yang A, ambil pelajaran. Dalam ambil pelajaran juga ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu aktivitas apa saja yang dapat menyalurkan kebutuhan atau kesukaan mereka terhadap permainan, apa yang disukai murid ketika berinteraksi dengan temannya, terus apa kebijakan sekolah yang mendukung peningkatan interaksi siswa dalam menyalurkan kesukaannya. Dari pertanyaan itu, tindakan yang diperlukan untuk menjawab yaitu tentunya melakukan dialog, kegiatan yang dapat menyalurkan kesukaan siswa, terus melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali minat siswa itu apa. Dilanjutkan dengan memaparkan program permainan tradisional kepada siswa, serta mengisi angket oleh siswa tentang permainan yang menarik. Tapi bisa juga menggunakan pendekatan lain, mungkin kita wawancara, observasi, atau tadi yang angket kuesioner Pak. Nah, dari tindakan itu rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Dalam suara saya melakukan sesi diskusi juga seperti yang pada tahap awal dari kelas 1 sampai kelas 6 mengenai program yang sudah berjalan selama ini. Selain program Semana mungkin ada program-program yang lain, jadi ambil pelajaran dari program-program yang lalu. Terus yang selanjutnya melakukan curah pendapat dengan murid kelas 1 dan sampai kelas 6 untuk mengetahui apa saja sih hal yang menarik dari permainan anak, atau permainan yang menarik minat mereka tentang permainan tradisional. Dan pilihannya melakukan diskusi, mengambil kesepakatan tentang pemberian nama program tadi. Aset atau kekuatan yang diberdayakan dalam tahap ini, modal manusia masih murid, rekan guru, kepala sekolah. Modal fisiknya yaitu halaman sekolah, peralatan permainannya nanti banyak, ada egrang atau karakternya, ada tongkat, tentunya ada congklak dan bijinya atau dakon, dan tali untuk lompat tali. Nah, modal politik tentu kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan program yang saya buat. Program ini saya buat dalam ambil pelajaran ini saya buat dalam 1 hari dan penanggung jawabnya saya. Demikian Pak Sabto tentang program yang saya sampaikan. Mungkin ada masukan dari Pak Sabto untuk bagaimana program saya ini bisa memunculkan jiwa kepemimpinan murid. Terima kasih Bu Rohimah. Yang pertama saya apresiasi yang luar biasa pada Bu Rohimah yang memunculkan kegiatan tadi Semana, yaitu Selasa Permainan. Ini luar biasa. Karena dari kegiatan ini saya memandang banyak sekali hal-hal positif yang akan diambil oleh anak dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya saya lihat anak itu kok kelihatan di situ dia bisa menghargai orang lain di situ. Kemudian budaya antrinya juga dia dapat, karena ketika bermain kan harus antri. Karena dari kelas 1 sampai kelas 6 walaupun nanti sudah dipilah-pilah permainan apa saja yang akan dilakukan oleh anak. Di situ sebenarnya banyak sekali manfaat positif yang bisa diambil dari anak. Dan ini luar biasa ide dari Bu Rohimah ini, karena terus terang dari ide ini kita sejalan, karena sekolah kita juga merupakan sekolah penggerak. Jadi apa yang dilaksanakan Bu Rohimah, apa yang dicetuskan Bu Rohimah juga sejalan dengan program sekolah penggerak. Dan mungkin saya memberikan sedikit masukan Bu Rohimah, bahwa tadi ada modal manusia, ada modal fisik, ada modal politik juga. Di modal manusia tadi saya dengar ada murid, ada kepala sekolah, ada rekan guru juga. Mungkin bisa ditambah dengan wali siswa. Ya, modalnya kita punya aset wali siswa yang luar biasa. Karena dari kegiatan ini ternyata wali siswa juga sangat berperan. Nah, di situ
karena wali siswa itu ternyata memberikan kontribusi yang luar biasa, komite sekolah juga yang luar biasa, sehingga program dari sekolah ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya juga akan berdampak positif, tidak hanya untuk anak-anak tapi juga untuk bapak ibu guru yang ada di sini, kemudian untuk dinas pendidikan juga. Itu jadi memang luar biasa, ini saya sangat mendukung dengan program ini yang nantinya akan sejalan dengan kegiatan guru penggerak juga, dan memang ini harus dimulai dari Bu Rohimah selaku guru penggerak, karena guru penggerak nanti akan menjadi pionir di sekolah, menjadi motivasi untuk bapak ibu guru yang ada di sini, dan nantinya juga akan berdampak pada kemajuan SD Negeri 12. Iya. Terima kasih masukan Pak Sabto selaku kepala sekolah tentang aset atau kekuatan yang harus saya tambah, yaitu wali murid 4. Nanti saya akan bekerjasama, bermitra dengan wali siswa terkait dengan program yang akan saya buat. Itu nanti saya akan meminta bantuan wali siswa dalam menyiapkan peralatan dan sebagainya. Sebagai tambahan Pak, sebenarnya program ini saya buat adalah saya melihat terjadinya perundungan di antara siswa. Ini salah satu program yang untuk mengurangi perundungan di antara murid dengan murid, yaitu agar mereka dapat bekerjasama dalam perbedaan. Dalam permainan itu mereka menghargai perbedaan, saling bekerjasama dalam keberagaman. Mungkin salah satu caranya yaitu dengan permainan, sehingga mereka lupa, mereka fokus dengan permainan itu dengan hati senang dan menerima tenang dengan kondisi yang apa. Seperti itu Pak Sabto. Oh iya, saya juga menambahkan Bu Rohimah, jadi memang tadi kan permainan tradisional ya. Jadi permainan itu anak-anak memang sekarang di zaman era sekarang itu kan anak pakainya HP, anak menggunakan HP. Jadi yang pertama anak-anak nanti mungkin akan agak beralih, walaupun tidak mungkin bisa menggantikan, tetapi anak-anak akan beralih yang tadinya dia menggunakan HP untuk permainan tradisional, sekarang dia praktek langsung. Oh, seperti itu permainan tradisional gitu. Kemudian juga akan mengenalkan, mungkin anak-anak hanya secara teori atau digambar dia bisa melihat, tapi sekarang dia bisa praktek langsung, dia bisa menggunakan itu. Kemudian yang berikutnya memang benar sekali, di situ akan mengurangi dari bullying, mengurangi perundungan, karena di situ akan banyak dampak positif yang didapatkan. Anak-anak lebih menghargai, anak-anak juga bekerja sama, anak-anak juga dia lebih antri juga, dan dia akan jujur karena di situ ada permainan yang butuh perhitungan, dan di situ nilai literasi dan numerasinya juga dampak di situ akan masuk. Itu yang satu lagi Bu Rohimah yang paling menurut saya itu sangat penting adalah dari permainan tradisional itu. Jadi anak-anak itu kan permainan dilaksanakan sebelum jam pelajaran, jadi dia sudah senang dulu. Jadi ketika anak-anak berangkat sekolah, dia masih mungkin ada masalah atau dia belum siap, atau mungkin ada anak-anak yang dia nggak gembira, tetapi setelah dia bermain, bertemu dengan teman-teman yang lain, dia sudah berkomunikasi dengan teman-teman, dengan bapak ibu, dia akan senang. Nah disitulah dia nanti akan lebih siap ketika dia akan mulai belajar. Nah, itu mungkin hal positif, hal-hal baik yang akan diterima oleh anak sebelum dia menerima pelajaran dari bapak. Itu Bu Rohimah. Luar biasa, lanjutkan Bu Rohimah. Terima kasih Pak Sabto atas dukungannya. Mohon dukungan terkait dengan program saya, nantinya akan guru juga murid bisa melaksanakan program ini terlaksana dengan baik. Dan gini satu hal lagi Bu Rohimah, kita kan sekolah penggerak, SD Negeri 12 punya slogan yaitu serentak bergerak. Jadi di SD kita harus semua guru serentak bareng-bareng supaya program sekolah bisa tercapai. Kalau kita ada satu hal, satu kegiatan saja yang tidak serentak, tidak bersama-sama, nanti tidak akan maksimal hasilnya. Tapi ketika kita serentak bareng-bareng bergerak, insya Allah ini juga akan lebih baik. Mungkin kita pikirkan Bu Rohimah, SD Negeri 2 Prasak serentak bergerak. Sekali lagi Bu Rohimah, SD Negeri 2 Prasak serentak bergerak. Terima kasih Pak Sabto atas waktunya. Saya terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu Rohimah. Amin.
atau singkatan dari Selasa Permainan Nah, supaya kamu paham program itu apa saja, ya. Mari kita belajar bersama. Nah, apa sih itu semangat? Nah, semangatnya artinya nek bahasa Jawa itu apa? Akrab, ya. Itu artinya secara arti katanya. Sedangkan secara etimologi atau kata secara kamus, secara arti katanya semangat itu berasal dari kata sana. Itu sana atau sana. Nah, sana itu artinya mendapat hiburan. Jadi semangat artinya adalah berharap, ya, program ini nanti dimainkan dalam suasana yang hangat, akrab, ramah, sehingga mempererat apa? Tali persahabatan. Betul sekali. Sehingga ketika melakukan sebuah permainan harus dengan suasana yang senang. Kalah menang sebuah permainan hal yang biasa. Hal yang apa? Biasa. Nah, dalam permainan itu kita harus punya jiwa itu, bekerja sama, tidak boleh egois dan sebagainya. Nah, kira-kira permainan apa saja sih yang ada di Semarang yang kamu sukai? Sebenarnya permainan apa? Sabar, terus apa? Permainan dari mana? NTT, ya betul sekali. Terus apa lagi? Sudah ada. Apakah hanya itu aja permainan tradisional aja? Apa? Nanti bisa gitu, kalau dulu kalian punya usul bisa fasilitasi lompat, ya. Lompat tali besok nanti ibu usahakan sediakan permainan itu. Terus ada lagi itu apa yang bagi itu biji iya, suka nggak nanti ibu berikan? Dan kami fasilitasi dengan suka. Nah, ini adanya, ya. Nah, program ini kenapa dilaksanakan? Yaitu untuk menjawab suara kamu. Oke? Kenapa? Kami ingin bermain. Biasanya kalau belum ada arena permainan anak, kamu bermainnya apa? Kalau cuma apa? Apa ya? Kamu ketika istirahatnya hanya lari-lari saja, ya kan? Lari-lari saja mau bermain karena tidak ada arenanya, paling player. Nah, ini kita akan membuat arenanya nanti, ya. Nah, permainan dibagi beberapa fase. Ini ada fase A, fase A itu kelas 1, 2, ya. Fase B itu kelas 3 dan 4. Fase C-nya itu kelas 5 dan 6. Kamu tuh pada fase C, kelas 5 dan 6. Nah, karena adik-adik kelas itu masih anak-anak, fase A sudah manda yang tidak apa resikonya sedikit, ya. Bukan saja bisa enggak? Bisa saja, tapi kan nanti tenaganya terlalu habis banyak, ya. Kasihan. Sudah ada, coba itu untuk fase A dan B. Nah, ini yang untuk rangkul alu, bokap sabar, yang pada nanti untuk anak yang fase B dan C. Kalian fase apa ya? C. Jadi alasannya adalah karena ketersediaan aset di sekolah kemarin sudah belajar aset, ya. Nah, ada aset apa saja? Ada manusianya. Manusia jadi siapa saja? Aji. Murid, terus sekali apa lagi? Karyawan, betul rasanya yang murid dulu, ya Mbak. Yang murid nanti ada kepala sekolah, guru, ya. Karena ada kalian salah satunya yang membuat program ini aja karena ada aset manusia, aset fisiknya kita punya halaman sekolah, betul. Aset politik kita bekerja sama dengan orang tua kalian, menyediakan apa? Bantu menyediakan kartu, ya kan? Nah, terus aset finansial untuk membuat arenanya kita bisa memanfaatkan itu. Membuat apa? Lapangan buka sebenarnya menggunakan uang apa sih kok? Butuh uang untuk apa?
Membeli apa? Catnya, betul. Membeli apa lagi? Peralatannya. Dia nanti membeli peralatan dapur dan sebagainya, deh. Terus ada aset budaya. Nah, kenapa masuk dalam aset budaya? Iya, permainan tradisional adalah permainan daerah, bagus sekali. Kalau di sini kita tidak memperkenalkan, apakah kamu kenal permainan itu? Tidak. Nah, makanya salah satu alasan adalah itu memperkenalkan dan melestarikan. Kenapa dilestarikan? Supaya tidak punah. Bagus sekali itu kamu ini. Ketika budayanya sudah kenal, sudah lestari, akan menumbuhkan rasa apa? Cinta tanah air. Wah, ini budaya kita banyak rasa cinta kepada bangsa kita semakin besar. Terus ini memberikan ruang pada kalian untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Terus sarana pembentukan karakter sesuai dengan dimensi P5 profil pelajar Pancasila ada berapa? Belajar Pancasila ada berapa? Ada 6 dimensi, lupa ya. Dimensi pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa dalam permainan butuhkan rasa beriman dan bertakwa? Yuk, kita bersyukur bahwa kita diberi apa? Kesehatan, sehingga bisa melakukan permainan itu berkekuatan kesehatan sehingga bisa memainkan. Terus yang dimensi kedua, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Bineka Tunggal Ika, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada kebinekaan tunggal ya. Kamu bermain dari temanmu yang berbeda suku. Kamu bermain permainan yang bukan dari daerahmu NTT juga kamu tidak apa-apa karena kita satu negara. Terus apalagi gotong royong, permainan itu butuh gotong royong ya. Untuk paksa kamu nggak bisa main sendiri, harus gotong royong. Gotong royong mandiri, ada yang membutuhkan kemandirian, ya kan? Walaupun gotong royong, tapi kamu harus punya kemandirian. Saya bisa memainkan ini, harus bisa diajak bekerja sama. Kreatif, gimana kreatifnya permainan itu? Kreatif, ya kamu menciptakan bakatnya itu kan kreatif. Buat apa? Buat corak, buat apa lagi? Cat, ya kan? Buat karakter, ada yang buah, ada yang apa? Ada yang ikan paus, ada yang apa? Ada yang bunga, ada yang apa? Ya, itu namanya kamu kreatif membuat sebuah karya seni. Terus bernalar kritisnya gimana? Bermain kan membutuhkan pemikiran ya. Gimana caranya kan? Kamu harus mempunyai nalar kritis yang bagus ya, membuat strategi. Main sejauh mana buatan akan lompat-lompat kok. Kalau saya lompatannya tidak kencang, tidak akan melampaui ya kan? Saya harus menang, lemparannya juga harus lompat jauh. Main lampu alus juga kamu harus pintar, lompatnya harus seimbang dengan tubuhmu. Jadi sebagai sarana apa? Membentukan karakter sesuai dimensi P5 atau profil pelajar Pancasila. Terus menunjukkan keberpihakan sekolah pada murid. Program ini bentuk pihak sekolah berpihak pada kalian. Masa anak-anak yang membutuhkan permainan. Oke. Terus sebagai pelaksanaan implementasi kurikulum. Nah, kira-kira program ini kalian senang atau tidak? Jika senang, mari bersama-sama mensusunkan program ini. Kalian belajar untuk bermain dengan hati senang, penuh tanggung jawab, ya. Terus konsekuen. Permainan apapun kalian permainkan dengan hati yang senang dan sportif, saling bekerja sama, saling membantu. Terima kasih.
Ini program tentang semana yang akan kita laksanakan di SD kita ya. Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian boleh membuat pilihan jenis permainan yang kalian sukai. Silahkan ditulis di sticky note yang sudah Bu Guru bagi. Nanti kalian tempel di papan tulis. Pilihannya boleh 1, 2, atau 3 yang kalian sukai. Nggih. Silahkan tulis, nanti boleh ditempel. Pakai ballpoint Mas biar jelas. Satu kertas berarti satu jenis permainan. Tulisan belum mulai membuat pilihan. Sesuai dengan keinginan kalian. Kalian pilih permainan apa? Ayo Mas ini segera nulis. Buat pilihan. Nanti setelah ini kalian pasang di kertas plano yang sudah Bu Guru tempel. Ada yang sudah boleh langsung nempel? Oke, Zidan boleh tempel dan. Di sini di bawah itu yang sudah digarisi Bu Guru. Ini Bu Guru kasih contoh. Aji sudah. Coba maju ke depan, Ci. Terus tempel. Kamu suka apa? Iya, sama apa? Kamu suka 2? Oke. Boleh teman yang lain, silahkan. Ya. Dibuat urut biar rapi ya, biar nanti ngitungnya gampang. Boleh sesuai dengan pilihan kalian. Tidak harus sama ya. Sudah semua? Andre sudah, Andre? Siapa yang belum? Kayla sudah? Oke. Nah, itulah pilihan-pilihan kalian pada jenis permainan tradisional yang akan kita lakukan setiap hari apa? Selasa. Oke, ternyata kupak sodo, rangku alu, gerang batok sama congklak ya, yang lumayan banyak nggih.